Kesian, lo lihat dengar itu warga. Itu kalau terjadi sama orang tua lu gimana? Keluarga lu gimana? Daerah lu gimana? Mereka hidup kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke guys, konten kita kali ini Rempang dijaga ketat. Ada apa? Giliran pasukan ditambah. Rakyat mau merapat nggak bisa gitu ya. Mau bantu saudaranya nggak bisa ya Pak ya. Gimana dong kalau begitu Pak? Ini kita dapat WA nih ya. Dapat WA dari saudara-saudara di Batam ya. Nih gue bacain ya. Assalamualaikum saudaraku rahimakumullah. Berikut ini saya kopikan informasi dari sahabat saya Habib Yasir Arafat yang saat ini sedang berada di Batam. Saya kopikan utuh dari beliau untuk kita ketahui bersama. Nih informasinya nih. Kesian banget warga Rempang. Allah, kerja nggak bisa, apa nggak bisa, hidup dalam ketegangan, orang mau bantu pun masih dipersulit ya. Habib Yasir Arafat, maafin saya Pak Ustadz karena saya baru balas WA. Saat ini saya sedang berada di Batam, persisnya di Hotel Haris Resort Barelang yang tidak jauh dari Jembatan 1 Barelang. Saya bersama anggota saya di Brigade Umat Islam Brimas Riau, Batam dan lain-lain yang kurang lebih sekitar 300 orang. Mereka sudah 3 hari menginap di masjid dan di rumah warga. Kami mau menyeberang ke Pulau Rempang. Tidak bisa dari kemarin karena diblokir oleh aparat Brimob persis di Jembatan 1 dan Jembatan 2. Selama beberapa hari ini masyarakat Rempang ditakut-takuti dan dipaksa pindah ke Galang. Sedangkan di Pulau Galang tidak ada satupun bangunan untuk mereka. Yang kasihan lagi adalah kaum ibu dan anak-anak pada ketakutan. Siang tadi saya dan kawan-kawan berjumlah 17 orang dibawa ke Polresta Batam. Lihat tuh. Dicurigai macam-macam. Tapi alhamdulillah pukul 6 sore menjelang maghrib kami diperbolehkan pulang. Namun terus diawasi. Tapi kami tak peduli dan terus berupaya ingin masuk ke Rempang. Apapun resikonya demi membantu warga di sana yang sedang mengalami ketakutan. TNI juga sudah masuk banyak banget. Dan yang aneh lagi ada 3 kapal besar yang tidak ada aktivitas tapi standby sudah beberapa hari ini katanya warga Batam. Mohon bantuan doanya ya buat kami di sini. Nah ini loh, keadaan-keadaan seperti ini yang membuat kita justru akhirnya makin panas gitu. Kenapa sih TNI sama Polri kenapa sih nggak bisa yang normal-normal aja gitu? Udah jangan dulu digusur. Permasalahannya masih belum selesai. Kenapa kok kesannya kalian itu dijadikan alat untuk investor? Nih ada 2 cuplikan video nih, gue tampilin. Ya, dari salah satu stasiun TV swasta nih. Nih. Allahu Akbar. Kenapa ya TNI ya? Sama Polri kenapa ya? Petugas gabungan tim terpadu masih melakukan penjagaan ketat di titik akses pintu pertama Jembatan 4 Barelang, Pulau Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam, pasca bentrok dengan warga Pulau Rempang kemarin. Terlihat beberapa petugas dengan seragam lengkap menjaga pintu akses masuk untuk melakukan pemeriksaan kepada para pengendara yang mengarah ke Pulau Rempang. Udah kayak daerah konflik anjir. Pak, woi. Itu waktu pemilu kemarin kan dimintain suara itu Pak. Malah ada yang janji di sono katanya mau disertifikasi. Oh ya aparat penegak hukum, kalian ini aparat penegak hukum apa aparat backing oligarki? Aduh. Setiap pengendara diperiksa oleh petugas dan apabila tidak ada kepentingan, pengendara diminta putar balik. Hal ini dilakukan untuk pengamanan dan menyisir lokasi titik-titik lainnya. Gimana orang datang ke Rempang gak ada kepentingan? Adalah kepentingan mau bantu warga. Mau bantu warga Rempang. Mereka berapa hari ini kan udah gak kerja. Gimana makannya? Aduh. Polda Kepulauan Riau mengungkapkan saat ini telah mengamankan 8 orang yang terlibat dalam bentrokan. Pasca kejadian tersebut, memang ada yang kami lakukan pengamanan. Jadi sampai tadi malam, pasca kejadian tersebut, ada 8 orang daripada yang patut diduga sebagai pelaku provokasi terhadap aksi-aksi yang benturan terhadap antara petugas dengan masyarakat. Yang provokasi itu yang matok-matok Pak mestinya Pak, gitu. Kan rakyat Rempang nggak pernah protes Bapak. Mereka cuma minta jangan digusur. Ya ini kejadian kemarin nih Dan kita lakukan pengamanan sebanyak 8 orang dan usia mereka antara 21 sampai 53 tahun. Nah, itu udah dewasa mereka tuh.
Bukan koruptor, bukan maling, bukan provokator lah Pak. Yang provokator itu yang maksa matok lah, itu kalau menurut kami ya Pak. Aduh. Saat ini tidak ada blokade jalan. Namun di beberapa titik lokasi lainnya sejumlah warga masih menjaga di wilayah kampung mereka masing-masing. Warga berharap ada kejelasan relokasi warga akibat proyek pengembangan Rempang Eco City yang menjadi program strategis nasional. Ya Allah, mereka itu gimana mau dapat bantuan? Gimana caranya mau masuk ke Rempang ini? Ya Allah, pasukan ditambah terus. Rakyat mau bantu nggak boleh. Aduh, hatinya terbuat dari apa Bapak? Nih ada lagi video wawancara nih di salah satu TV swasta juga nih. Nah, ya Allah. Pak Sudirman sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Cuma agak Alhamdulillah. batuk aja kena gas air mata atapnya. Oke. Pak Sudirman, Batuk-batuk kesian kena gas air mata. Ya Allah, efeknya itu lama emang. Kemarin terjadi bentrok. Sebenarnya bisa ceritakah apa sebenarnya yang sudah diberitakan ataupun dikatakan oleh pemerintah mengenai proyek strategis nasional yang akan dibuat di Pulau Rempang ini? Apakah Bapak memang sudah tahu dari lama atau ini baru saja tahu? Oh, kalau tentang proyek ini kita memang sudah lama tahu. Cuma kan yang tidak habisnya ini kita pribumi, kita mau diusir dari kampung kita sendiri, kita mau diusir. Jadi kami selaku masyarakat Rempang Galang pribumi merasa terusir dari kampung kami sendiri. Nah, jadi kami itu tidak akan pernah melawan pemerintah yang ada di Ya Kota Allah. Batam. Kami sangat setuju dengan ada pembangunan di Rempang Galang. Cuma mohon kepada pemerintah, tolonglah perhatikan kami yang ada di internet yang ada di Rempang itu. Kami sangat tidak setuju kalau seandainya kami harus direlokasikan. Di situ yang jaga pikir tidak sejalan dengan pemerintah yang ada di Kota Batam maupun di pusat. Tolong perhatikanlah kami-kami yang ada di sini. Oke. Itu aja. Mereka itu cuma minta itu. Mereka cuma minta diperhatikan, jangan direlokasi, jangan digusur. Dan ini ya Allah, gue jadi makin curiga. Serius, ini ada apa sama pemerintah ini? Sampai sebegitunya, rakyat sampai begini loh. Itu ditutup aksesnya, gimana dong ya kita mau bantu Rempang nih? Waduh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Harapan kami yang sebenarnya. Oke, baik Pak Sudirman. Pada saat Ya. mungkin Pak Sudirman dan juga warga setempat mendapatkan informasi soal adanya proyek ini, waktu itu disampaikannya seperti apa ke warga dan juga Pak Sudirman? Ya, waktu disampaikan kalau nggak salah di bulan April itu sosialisasi pertama sekali di Aneka Selera. Kami didatangkan oleh tim dari BP Batam untuk sosialisasi yang pertama. Dari situ kami orang dari pihak BP Batam menyampaikan kepada pihak masyarakat bahwa kami harus direlokasikan, harus dipindahkan. Jadi kami sebagai warga merasa kaget. Masa kami mau diusir dari rumah kami sendiri? Masa kami harus diusir dari kampung kami? Nah, di situ yang selama ini nggak jalan. Oke. Untuk lokasi relokasinya sendiri belum dibangun? Sampai detik ini belum ada. Bahkan hutan-hutan belantara belum diputus semua. Nah, udah dipaksa relokasi, bangunannya belum ada, mereka nggak mau. Ini ada apa sama pemerintah ini? Setega ini sama rakyatnya? Hah? Ada apa? TNI Polri ada apa? Sadar, woi, sadar. TNI dan Polri tolong sadar. Lihat nih siapa yang melanggar hukum. Kalian bertugas kan berdasarkan hukum ya. Lantas pihak pemerintah mau merelokasi Bapak dan juga warga lain kemana Pak rencananya? Nah, sementara rumah singgah kami dipindah ke rusun. Rusunnya sudah ada? Kalau rusun yang sudah ada di Kota Batam sudah ada rusun ditentukan, cuma rusun di daerah mana kami belum sampai kasih, belum tahu. Jadi mau dipindah di rusun dulu terus baru dibangunin rumah. Ini gila nggak sih ini? Astaghfirullahaladzim. Sekejam itu. Inna fatahna laka fatham mubina. Lantas
yang tidak Bapak, maksudnya yang menjadi penolakan ini apa Pak? Tidak mau dipindahkan ke rusun. Apa yang kemudian Bapak inginkan? Harapan kami yang sebenarnya kami tidak mau pindah dari kampung halaman kami sendiri, dan juga kami tidak mau pindah di rusun, dan juga kami tidak mau direlokasi. Kami tetap mempertahankan di bumi kampung kami sendiri. Oke, Pak Sudirman, ini kan dapat informasi kalau ternyata sebelum adanya kisru atau ricuh ini, warga-warga, mayoritas warga, sekitar 80% warga ini sudah setuju Pak dengan adanya relokasi dengan syarat-syarat yang memang sudah diberikan. Salah satunya diberikan rumah, kemudian ada beberapa hal lain yang diberikan. Ini ceritanya gimana sih Pak? Apa benar sudah sampai 80%? Nih. Banyak yang bilang 80% ini jawabannya Pak Sudirman nih. Nah, ini yang jadi konflik. Nah, setelah adanya persetujuan masyarakat, kalau nggak salah kan tanggal 6 tuh, tanggal 6 kami diundang ke Hotel Harmoni. Tapi warga Kelurahan Rempang Caca dengan Kelurahan Sembulang tidak pernah hadir di undangan itu. Nah, yang setuju itu masyarakat yang mana? Itu yang perlu kami ketahui, masyarakat yang mana yang setuju dengan relokasi itu. Kami sendiri sebagai warga masyarakat Rempang Caca, warga masyarakat Kelurahan Sembulang, tidak ada yang berangkat ke sana. Bohong berarti itu yang bilang 80% setuju. Anjir, zolim model apa ini ya? Ini kekejaman model apa ini? Astagfirullahaladzim. Yang setuju, yang 80% itu tolong jelaskan masyarakat yang mana di sini yang kami belum tahu sampai sekarang. Oke. Bohong berarti ya? Dapatkan Pak, ada kurang lebih 10.000 jiwa yang kemudian akan digusur begitu ya, direlokasi. Nah, artinya 10.000 jiwa ini yang memang menolak dari awal, tidak ada kesepakatan dari awal mengenai proyek ini. Dari awal kami memang menolak, kami tidak pernah sepakat tentang ini. Itu tahun berapa Pak? Mungkin bisa diinformasikan? Sosialisasi tahun ini lah Mbak, tahun 2023 inilah. Oke. Bulan April mulai orang tuh mulai sosialisasi di daerah Rempang Galang ini. Oke, Pak Sudirman sebagai warga di sana mungkin bisa diinformasikan kepada kami dan juga masyarakat lain, sudah sejauh apa kemudian proses pembangunan proyek strategi negara eko di sana? Sampai detik ini belum ada yang dibangun, belum ada yang diputus, masih dalam proses. Oke. Pak Sudirman, ini kan dari pihak pemerintah ya sudah menawarkan ada beberapa hal untuk bisa merelokasi warga. Salah satunya ada tanah 500 meter persegi, kemudian dibangunkan rumah tipe 45, bahkan ada uang senilai 120 juta rupiah per kepala keluarga. Nah, sebenarnya apa sih Pak? Mungkin bisa ditegaskan oleh Pak Sudirman. Apa sih yang sebetulnya diinginkan oleh warga di sana? Apakah dengan syarat-syarat tersebut warga tetap mau di sini, tidak ingin direlokasi, atau sebetulnya hanya komunikasi saja yang belum beres? Sebenarnya gini, kami sangat berterima kasih yang diadakan oleh pemerintah Kota Batam merelokasikan dengan suasana 500 meter persegi, dibangun rumah tipe 45. Tapi yang kami tidak mau di sini, makanya kami tidak mau direlokasi. Kami tidak mau meninggalkan kampung halaman kami, kampung kami. Kami dilahirkan di sana, kakek atau moyang kami di sana dimakamkan semua. Di situ kami merasa dihilangkan kampung halaman kami, cagar budaya kami dihilangkan semua. Dari situ yang kami menolak relokasi ini. Kalau seandainya proyek itu berjalan, kami tetap berada di lokasi kami. Oke, Pak Sudirman, lantas sejauh dan itu pun guys ya, ternyata uangnya juga belum ada untuk relokasi itu. Ntar gua angkat tuh. Belum ada. Si Muhammad Rudi itu masih mau minta uang lagi ya Mas Sri Mulyani untuk dana relokasi. Pinter ya, minta uang rakyat untuk relokasi rakyat. Sementara rakyat udah digusur cepet-cepetan. Woi TNI, Polri, ayo sadar. Jangan bela orang yang melanggar hukum. apa memang lokasi untuk relokasi ini dengan kampung halaman Pak Sudirman sendiri dan warga lainnya? Bagaimana? Sejauh apakah lokasi kemudian ketika nanti direlokasi dengan tempat tinggal Bapak saat ini? Jauh. Kalau daerah saya, daerah Jembatan 4, harus ke sana sekitar 25 kilo. Oke, baik Pak Sudirman, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan. Kita kan sama-sama berharap bahwa permasalahan ini bisa selesai tanpa melukai siapapun ya Pak. Ada nggak yang ingin disampaikan oleh Pak Sudirman mungkin untuk pemerintah?
Ya, harapan kami sebagai warga Rempang Galang sangat berharap kepada pemerintah Kota Batam sekaligus pemerintah yang ada di pusat. Kami sangat bermohon belas kasihan dari pemerintah yang ada di Indonesia ini, bantulah kami untuk menyelesaikan masalah ini supaya kami tidak dipindahkan. Kami tidak mau direlokasikan, kami tetap mau kampung kami. Kami tidak mau kampung baru. Itu aja harapan kami, Bu. Jadi sampai detik ini, sampai saat kapanpun, kami tidak akan pernah terima dengan relokasi itu. Nah, dengerin itu maunya warga. Nah, ini TNI dan Polri, tolong ya, tolong. Mereka ini masih berhak. Proses negosiasi belum selesai, dan itu tanah mereka. TNI dan Polri jangan bertindak di luar hukum dong. Ini apa nih? Orang mau bantu masyarakat jadi nggak bisa. Katanya dihadang lah, diintimidasi lah. Ini kenapa? Apa kalian mau berperang sama rakyat? Kan enggak. Jangan begitu dong TNI dan Polri. Kesian, lihat dengar itu warga. Itu kalau terjadi sama orang tua lu gimana? Keluarga lu gimana? Daerah lu gimana? Mereka hidup udah dari 1800-an itu. Sampai NKRI belum merdeka. Aduh, sampai sekejam ini orang mau ngasih bantuan aja susah. Diawasi. Astagfirullahaladzim. Ingat Pak, Indonesia ini luas. Jangan sampai ini kerusuhan gara-gara di Rempang lu begini, akhirnya bisa meluas loh. Tolong dipikirkan itu. Jangan sampai meluas, jangan ditekan rakyat. Bisa meluas loh ini. Jangan. Kalau masih diginiin bisa meluas ini. Itu aja dari gue. Gue Bapak Aldo, YouTuber biasa, pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hati-hati meluas loh ini. Karena warga Rempang ditekan begini akhirnya meluas.